Raja Pemecutan Denpasar memiliki seorang putri cantik yang amat disayang. Putri Raja Pemecutan bernama Gusti Ayu Maderai. Raja Pemecutan begitu menyayanginya. Kecantikannya sangat tersohor sebali, sehingga tak sedikit pangeran dari kerajaan lain yang ingin mempersunting Gusti Ayu Maderai. Saat beranjak remaja, musibah menimpa Gusti Ayu Maderai. Dia terkena penyakit kuning, yaitu liver. Bertahun-tahun penyakit itu tidak dapat disembuhkan, meskipun sejumlah balian atau dukun telah dipanggil untuk mengobati putri kesayangannya, yaitu putri kesayangan sang raja. Pada suatu saat, ayah Gusti Ayu melakukan tapa semedi untuk meminta petunjuk yang maha kuasa atas kesembuhan putrinya. Ayah Gusti Ayu Maderai mendapat pawisik atau bisikan dari yang maha kuasa agar beliau memerintahkan seluruh patih kerajaan untuk mempersiapkan pengumuman sayembara. Pengumuman sayembara itu dilakukan tak hanya di Bali, tetapi juga bagi kerajaan di luar Bali. Ada dua titah raja pada sayembara tersebut. Pertama, barang siapa yang dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit anaknya, kalau dia perempuan akan diangkat menjadi anak angkat sang raja. Yang kedua, kalau dia laki-laki, jika memang jodohnya akan dinikahkan. Sabda sayembara Raja Pemecutan didengar oleh ulama dari Yogyakarta. Ulama ini memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi dan memiliki anak didik kesayangan dari Bangkalan, yaitu di Madura, bernama Pangeran Cakraningrat keempat. Ulama dari Yogyakarta itu memanggil Pangeran Cakraningrat IV untuk datang ke Yogyakarta. Setelah menghadap, sang ulama memerintahkan agar Pangeran Cakraningrat pergi ke tanah Bali untuk menemui Raja Pemecutan Badung. Singkat cerita, Pangeran Cakraningrat berangkat ke Bali ditemani oleh 40 orang prajurit. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Pangeran Cakraningrat langsung menemui sang Raja Pemecutan dan mengutarakan maksud untuk mengobati Tuan Putri yang tengah sakit keras. Pada saat pertemuan pertama dan bertatap mata antara Pangeran Cakraningrat dan Gusti Ayu Maderai, beliau berdua sudah jatuh cinta. Selanjutnya, Pangeran Cakraningrat membacakan mantra atau doa untuk menyembuhkan penyakit Tuan Putri. Pangeran Cakraningrat berhasil menyembuhkan putri kesayangan sang raja. Sesuai janji sang raja, keduanya pun dinikahkan. Bukan karena janji semata, pernikahan itu memang dilandasi oleh rasa cinta Pangeran Cakraningrat dan Gusti Ayu Maderai. Beberapa saat setelah menikah, Pangeran Cakraningrat mohon pamit kembali ke Bangkalan. Gusti Ayu Maderai yang telah sah menjadi istrinya ikut diajak. Di Bangkalan, kedua mempelai diupacarai secara Islami. Gusti Ayu Maderai menjadi mu'allaf. Nama beliau diubah menjadi Raden Ayu Siti Khadijah alias Raden Ayu Pemecutan. Setelah memeluk agama Islam, Raden Ayu Siti Khadijah rajin menunaikan kewajiban agama. Sholat 5 waktu tak pernah ditinggalkan oleh istri keempat Pangeran Cakraningrat ini. Suatu hari, Raden Ayu Siti Khadijah meminta izin kepada suaminya, yaitu Pangeran Cakraningrat IV, untuk pulang sebentar ke kampung halamannya di Bali. Beliau rindu dengan ayah, ibu, dan keluarga besarnya di kerajaan Pemecutan. Pangeran Cakraningrat mengizinkan beliau pulang ke Bali. Beliau memerintahkan pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang untuk mengawal Raden Ayu Siti Khadijah. Sebelum pergi ke Bali, Pangeran Cakraningrat memberikan bekal kepada istrinya berupa guci, keris, dan pusaka yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Khadijah. Dalam perjalanan, Raden Ayu Siti Khadijah dari tanah Bangkalan menuju Bali. Keluarga besar kerajaan Pemecutan tengah mempersiapkan upacara Malikia. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Raden Ayu Siti Khadijah dan rombongan disambut baik oleh keluarganya.
Pada saat maghrib tiba, Raden Ayu Siti Khadijah menunaikan sholat di Merajan Istana, tempat suci bagi umat Hindu. Seperti biasa, Raden Ayu Siti Khadijah mengenakan mukena putih dan menghadap ke arah kiblat, yaitu arah barat. Patih kerajaan melihat Raden Ayu Siti Khadijah tengah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Patih kerajaan tersebut menganggap aneh cara sembahyang Raden Ayu Siti Khadijah. Sebaliknya, Patih menduga Raden Ayu Siti Khadijah tengah mengeluarkan mantra ilmu hitam atau ilmu leak. Ia melaporkan hal tersebut kepada sang raja pemecutan yang tak lain adalah ayah Raden Ayu Siti Khadijah. Raja sangat marah mendapat laporan dari Patih. Sang raja memerintahkan agar Raden Ayu Siti Khadijah dibunuh. Patih mengajak Raden Ayu Siti Khadijah ke depan pura Kepuh Kembar. Raden Ayu Siti Khadijah mengaku telah memiliki firasat jika ia akan dibunuh. Maka ia pun meninggalkan pesan kepada Patih sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Janganlah aku dibunuh dengan memakai senjata tajam, karena itu tidak akan dapat membunuhku. Pakailah cucuk kondeku yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat dengan benang tridatu, yaitu benang 3 warna, putih, hitam, dan merah. Kemudian lemparkan cucuk konde itu ke arah dadaku sebelah kiri. Apabila aku sudah mati, dari badanku akan keluar asap. Bila asap yang keluar dari badanku berbau busuk, silakan Paman Patih tanam mayatku sembarangan. Tapi jika asap dari badanku berbau harum, tolong buatkan aku tempat suci yang disebut keramat. Inilah pesan dari Raden Ayu Siti Khadijah. Benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan, dari tubuh Raden Ayu Siti Khadijah mengeluarkan asap dan aroma yang sangat harum. Kejadian ini dilaporkan kepada raja. Sang raja menyesal atas keputusannya. Begitu jasad Raden Ayu Siti Khadijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali, pohon itu tumbuh kembali. Seorang juru kunci di pemakaman tersebut, dikala bersemedi, sang Raden Ayu Siti Khadijah berpesan dalam semedinya agar pohon yang tumbuh di tengah makam dipelihara dengan baik, karena pohon ini tumbuh dari rambutnya. Melalui pohon ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat dan rizki kepada umat yang mensiarahi. Hingga kini, pohon tersebut terus menjulang tinggi dan diberi nama pohon rambut atau taruh rambut. Tiap harinya selalu ramai umat Islam berkunjung ke makam Raden Ayu Siti Khadijah, apalagi menjelang bulan Ramadan. Salam Rahayu dari kami, Sejarah Nusantara Official.